melamar kerja. Oh, mau kerja. Ya udah Mas, jalan ya. Yoi. Mau berangkat kerja ya Mas? Ini mau kirim lamaran. Karena cari kerja sulit, Mas. Yang sabar ya Mas. Tetap semangat. Oke. Oke, sudah ya Mas. Ya. Motor baru tuh. Misi, Mas. Maxindo, vaksinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah para hadirin pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hadis nomor 302 dari pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dan kita ambil penjelasannya dari kitab Tawdihul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibni Abdullah Ibni Saleh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Di hadis 302 ini, ma'asyiral muslimin, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Ma kana Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rak'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah rakaat salat malam baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan melebihi 11 rakaat, melebihi ihda asyrata rak'ah. Jadi Nabi salat malamnya tidak lebih dari 11 rakaat. Inilah kebiasaan yang biasa beliau kerjakan. Yusalli arba'a, Nabi salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Nabi salat 4 rakaat, jangan kalian tanyakan bagus dan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu disambung lagi 4 rakaat.
maka jangan kalian tanya bagus dan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Maksudnya adalah salat witir. Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, aku katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kata beliau, atanamu qabla an tutir? Apakah engkau tidur sebelum engkau salat witir? Artinya ketika sudah salat genap 8 rakaat, maka Nabi pun tidur sebelum beliau mengerjakan salat witir. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, atanam qabla an tutir? Apakah engkau hendak tidur sebelum engkau salat witir? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainai tanaman, sesungguhnya kedua mataku ini tidur, wala yanamu qalbi, tetapi hatiku tidak pernah tidur. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, masih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam dengan 10 rakaat. Nabi salat malam dengan 10 rakaat. Wa yutiru bisajdatin, dan beliau witir dengan 1 kali rakaat, ya, dengan 1 rakaat saja. Wa yarka rak'atayil fajr, dan beliau biasa salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Fatilka 13 rak'atan, itulah 13 rakaat yang biasa dijaga oleh Nabi SAW. Rinciannya 10 rakaat qiyamul lail, 1 rakaat witir penutup dari qiyamul lail, dan 2 rakaat adalah qabliyah subuh. Itulah diantara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam 2 hadis ini, ma'asyiral muslimin, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mensifati untuk kita salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik salat yang beliau lakukan di bulan Ramadan ataupun salat yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Dan di hadis yang telah kita baca, Ummul Mukminin menceritakan bahwa Nabi la yazid ala 11 rak'ah, bahwa Nabi tidak lebih dari 11 rakaat mengerjakan salat malam. Yusalli arba'an, di mana beliau salat 4 rakaat. Yazharu annaha muttasilat, tentunya yang zahir, makna yang nampak dari hadis ini, seolah-olah Nabi itu salat 4 rakaat berturutan, artinya dengan 1 kali salam. Maka beliau memperbagus salatnya bi'italatil qiraati war ruku'i was sujud, dengan memperpanjang bacaan, begitupun ruku, begitupun sujud. Lalu beliau salat 4 rakaat sebagaimana yang beliau lakukan sebelumnya. Lalu beliau salat 3 rakaat, ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala an berkata, inilah 11 rakaat yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya 4-4-3, ya. 4-4-3. Kalau makna yang zahir, makna yang terlihat dari hadis ini, 4-4 itu adalah 1 kali salam. Wa yahtamilu annal arba munfasilat. Walaupun kita bisa memahami
bahwa yang dimaksud dengan 4 rakaat ini 1 kali salam. Bisa saja muncul pemahaman bahwa yang dimaksud dengan Nabi salat 4 rakaat ini maksudnya dengan 2 kali salam. Kenapa bisa muncul pemahaman seperti itu? Wa annahu yusalliha rak'atain. Bagaimana bisa muncul pemahaman bahwa Nabi mengerjakannya 2 rakaat? Kata beliau, wa yuwafiquhu hadithu salatul laili masna, yaitu agar muwafaqah, agar sesuai hadis ini yang barusan kita baca dengan hadis yang lain, masih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, begitupun diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad, di mana Nabi bersabda, salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat. Ya, jadi bisa kita ambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan 4 itu 2 kali salam. Kenapa muncul pemahaman seperti itu? Liwafiquhu haditha salatul laili masna. Agar ini maknanya bisa berjalan dengan hadis yang lain yang berkata salat malam itu 2 rakaat. Wa yu'ayyiduhu aidan al-ahadits allati tashtamil ala tafsilati salatihi sallallahu alaihi wasallam bil lail. Dan hal ini, pemahaman 4 rakaat itu dengan 2 kali salam dikuatkan oleh hadis-hadis yang mencakup rincian tentang bagaimana Nabi melaksanakan salat malam. Bi annaha kanat rak'atain. Bahwasanya dijelaskan dalam banyak hadis bahwa salat malamnya Nabi adalah 2 rakaat. Fala'allaha dzakarat 4 raka'atin majmu'ah. Mungkin saja yang dimaksud oleh Ummul Mukminin Aisyah 4 rakaat itu adalah majmu'ah, kumpulan. Maksudnya bagaimana? Li'annahu kana la yamkuthu ba'da taslimi minar rak'atainil ulayaini. Karena beliau tidak istirahat sejenak setelah salat 2 rakaat yang pertama. Tetapi beliau memiliki kebiasaan istirahat sejenak, karenanya disebut salat tarawih yang santai. Beliau memiliki kebiasaan istirahat sejenak setelah 4 rakaat. Artinya riwayat yang mengatakan beliau istirahat sejenak setelah 4 rakaat itu menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud dengan 4 adalah 2. Karena Nabi tidak berhenti di rakaat yang kedua, tetapi Nabi berhenti setelah rakaat yang keempat. Maka 4 rakaat ini dengan 2 kali salam seolah-olah menjadi majmu'ah, kumpulan salat. Nabi salat 4 rakaat istirahat. Salat tarawih namanya kan. Lalu salat lagi 4 rakaat istirahat, lalu beliau tidur, salat witir di akhir malam. Ya. Lalu dikatakan di sini, fa idza atamma 4 raka'atin makatha tawilan. Apabila Nabi telah salat 4 rakaat, ya 2 berarti kan 4. Makatha tawilan, maka beliau berhenti dengan waktu yang cukup panjang. Wa fasala bainahuma, dan Nabi memisahkan antara 4 rakaat yang pertama dengan 4 rakaat yang setelahnya. Ini pemahaman terkait dengan apa? Salat Nabi, kata Aisyah 4 rakaat, jangan kalian tanyakan panjang dan bagusnya. Sebagian ulama mengartikan 4 rakaat ya salat 1 kali salam 4 rakaat. Sesuai dengan zahir daripada hadis. Tetapi sebagian ulama yang lain membawa makna 4 rakaat kepada makna majmu'ah, yaitu kumpulan. Nabi salat dulu 2 rakaat lalu salam.
lalu salat lagi 2 rakaat, lalu salam. Ini namanya satu kumpulan, satu ikatan. Setelah itu Nabi istirahat. Karena Nabi tidak istirahat setelah 2 rakaat yang pertama. Tetapi Nabi istirahat setelah 2 rakaat yang kedua. Dipisah antara 4 rakaat yang pertama dengan 4 rakaat yang kedua, itu pemahaman yang kedua. Dan menurut jumhurul ulama, salat malam 2-2 itu adalah afdaliyah saja, bukan satu keharusan. Kemudian di dalam hadis ini pun Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita bahwasanya Nabi SAW setelah beliau menyelesaikan 8 rakaat, beliau pun tidur. Jadi salat satu paket 4 rakaat, lalu beliau pun tidur. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, "Hal yanamu qabla al-witr?" Apakah engkau hendak tidur ya Rasulullah sebelum engkau salat witir? Dikatakan di sini, mimma yadullu ala anna naumahu ba'da raka'ati tsaminah. Tentunya pertanyaan ini menunjukkan bahwa Nabi tidur setelah rakaat yang ke-8. Wa annahu yusalli tsalatsata ba'da an-naum. Dan bahwasanya Nabi salat 3 rakaat setelah beliau bangun dari tidur. Fa'ajabaha. Maka Nabi menjawab pertanyaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bi anna alladhi yanamu huwa ainah. Ya, jadi Rasulullah menjawab, betul aku ini tidur, tetapi yang tidur ini hanya mataku, yang tidur hanya mata. Ya. Wa amma qalbuhu fa innahu la yastaghriq bin naumi li ta'alluqihi billah. Yang tidur hanya mataku saja wahai Aisyah. Adapun hatiku, kata Rasulullah, tidak pernah tidur. Karena apa? Selalu tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atihi lahu. Dan hatinya selalu mentaati Allah dengan mengingat dan berzikir. Waqad qala al-Bukhari. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari pernah berkata, innal anbiya'a tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum, kata Imam Bukhari. Para nabi itu mata mereka tidur, tetapi hati-hati mereka tidak pernah tertidur, tetapi selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang kedua disebutkan bahwa Nabi salat malam 10 rakaat. Kemudian menambahkan witir 1 rakaat. Lalu salat sunnah qabliyah fajar 2 rakaat. Inilah yang dimaksud dengan apa? 13 rakaat yang biasa dilakukan oleh Nabi di malam hari. Jadi ada riwayat 11, ada riwayat 13. Sebagaimana yang barusan kita baca. Hanya saja yang riwayat 13 itu kelebihan 2 rakaatnya adalah salat qabliyah subuh. Dan itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Bahwa Nabi, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah menjaga salat sunnah sebagaimana semangatnya beliau menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW salat malam sebanyak 13 rakaat. Witir dengan 5 rakaat. Berarti salat malamnya 8. Witirnya 5. Wala yajlisu fi syai'in illa fi akhirihinna. Dan ketika Nabi witir 5 rakaat, beliau tidak duduk tasyahud kecuali di rakaat yang terakhir. Yaitu rakaat yang kelima.
Berarti ini kita sudah mendapatkan 3 riwayat. Riwayat pertama 11 dengan rincian 8 salat malam, 3 salat witir. Rakaat yang kedua, riwayat yang kedua mengatakan Nabi salat malam 11 rakaat dengan rincian 11 rakaat dengan rincian Nabi SAW tadi dikatakan berapa? Nabi salat 10 rakaat salat tahajud dan 1 rakaat salat witir. Itu rakaat yang riwayat yang kedua. Jadi riwayat yang pertama 8 rakaat salat malam, 3-nya witir. Riwayat yang kedua berbunyi 10 rakaat salat malam dan 1 rakaat witir. Ada riwayat yang ketiga mengatakan Nabi itu salat sebanyak 13 rakaat, witir dengan 5 rakaat. Artinya witirnya salat malamnya adalah 8 rakaat dan witirnya 5 rakaat, dan beliau tidak duduk tasyahud kecuali di rakaat yang kelima. Karena terjadinya perbedaan seperti ini, sebagian ulama memandang bahwa hadis Aisyah ini muttaribah, maknanya saling bertentangan. Walaupun dijelaskan oleh para ulama ini bukan pertentangan, tetapi ada beberapa kondisi yang pernah disaksikan oleh Ummul Mukminin, kemudian beliau menceritakannya kepada kita. Dan dalam riwayat yang lain, masih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ini menegaskan pemahaman ulama yang memahami 4 itu artinya 2 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diceritakan bahwa Nabi salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kali ini tidak ada keraguan. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian beliau witir. Kemudian beliau membaringkan badannya, ya, sehingga datangnya muazzin. Maka beliau bangkit melaksanakan salat 2 rakaat yang ringan, yaitu sebelum salat subuh. Lalu setelah itu barulah beliau keluar rumah untuk melaksanakan salat subuh. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain, masih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah satu malam keluar menuju masjid di pertengahan malam. Maka ada sekelompok sahabat yang sholat bersama beliau. Kemudian di pagi hari, sahabat yang ikut sholat malam itu saling bercerita kepada kawan-kawannya. Maka esok harinya yang berkumpul lebih banyak dari hari sebelumnya. Maka Nabi pun sholat bersama mereka. Maka di pagi hari mereka pun menceritakan sholatnya tadi malam. Maka semakin banyak di malam yang ketiga. Maka Rasulullah pun keluar untuk memimpin sholat bersama mereka. Maka di malam yang keempat, ya, Nabi tidak keluar dari rumahnya. Di malam yang keempat Nabi tidak keluar dari rumahnya. Beliau keluar di waktu subuh. Jadi malam pertama beliau sholat, ada beberapa sahabat yang ikut. Malam kedua semakin banyak. Malam ketiga semakin banyak lagi. Malam keempat Nabi tidak keluar dari rumahnya. Lalu beliau keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Falamma qudiyal fajru akbala 'alan nas. Tatkala beliau selesai melaksanakan sholat subuh, beliau menghadap para sahabat sambil berkata, fa inni lam yakhfa alayya makanukum. Aku tahu kalian itu semalam berkumpul menantikan diriku memimpin salat. Lakinni khasyitu an tufrada alaikum fata'jizu anha. Tetapi tadi malam aku tidak keluar menemui kalian
karena aku khawatir salat ini menjadi wajib atas kalian sehingga kalian tidak sanggup mengerjakannya. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lalu beliau berkata, wa madha zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khilafatu Abi Bakr radhiyallahu taala anhu. Maka itulah yang terjadi pada zaman Nabi dan zaman Abu Bakar. Falamma ja'at khilafatu Umar radhiyallahu taala an. Maka ketika datang masa kepemimpinan Umar bin Khattab, dakhalal masjidan nabawi. Umar bin Khattab memasuki Masjid Nabawi. Wa ma'ahu abdun al-qari. Dan bersama beliau seorang hamba yang ahli membaca Al-Quran. Fawajada ahlal masjidi auza'an mutafarriqin. Dan Umar bin Khattab mendapatkan ahli masjid Nabawi berpecah belah. Artinya berpecah, bukan berpecah pemahaman, berpecah dalam agama bukan. Tetapi banyak yang melaksanakan sholat masing-masing. Ada yang bermakmum kepada Ibnu Abbas, ada yang bermakmum kepada Ibnu Mas'ud, ada yang bermakmum kepada Ka'ab bin Ubay bin Ka'ab dan lain sebagainya. Ada yang sholat sendiri kata beliau, ada yang sholat berjamaah. Fa'amara Ubay bin Ka'ab an yakuma bihim fi Ramadan. Maka Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab menjadi imam bagi mereka. Jadi yang tadinya di Masjid Nabawi misah-misah salatnya disatukan di satu imam yang bernama siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya. Wa qad ja'atir riwayah al-mutakathirah anna Umar radhiyallahu taala an jama'an nasa ala Ubay bin Ka'ab. Dan sudah diriwayatkan dalam riwayat yang sangat banyak bahwa Umar mengumpulkan semua jamaah itu menjadi satu jamaah, yaitu jamaahnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Fakana yusalli bin nasi 20 rak'ah. Dan saat itu Ubay bin Ka'ab memimpin salat para sahabat sebanyak 20 rakaat. Ini menunjukkan bahwa para sahabat dahulu tidak memahami 11 itu sebagai pembatasan. Oleh karenanya zaman Umar, Ubay bin Ka'ab memimpin salat sebanyak berapa? 20 rakaat. Wa yutiru bi 3 rakaat. Dan beliau salat witir dengan 3 rakaat. Berarti total salat tarawih mereka saat itu 23 rakaat. Wa kana hadza bi mashhadin. Dan ini disaksikan oleh para sahabat seperti Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain. Wa amila minas sahabah, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat kulluhum jami'an secara keseluruhan saat itu. Fakana ijma'an ala sifatin wa adadin hadhihi shalah al-marwiyah as-sabitah. Maka para sahabat ijma' melakukan 23 rakaat. Oleh karenanya hari ini ada yang 11, ada yang 23. Dua-duanya boleh, tidak masalah. Ya, dua-duanya boleh. Berkata dalam kitab Al-Mughni, At-tarawihu hiya sunnatun sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat tarawih adalah salat sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Wa laysat muhdatsatun fi ahdi Umar, dan bukan perkara yang diada-adakan pada masa Umar. Wa hiya min a'lamid din. Sesungguhnya salat tarawih ini diantara syiar-syiar agama. Wa hiya 20 rak'atin fi qauli aktsaril ulama. Kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, salat tarawih itu adalah 20 rakaat menurut pendapat mayoritas para ulama. Wal mukhtar inda Ahmad wa Abi Hanifah wa Syafi'i. Pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad, oleh Imam Abu Hanifah dan Syafi'i, sesungguhnya salat tarawih itu 20 rakaat. Wa qala Malikun. Adapun pendapat Imam Malik berkata, sittun wa thalathun, yaitu 36 rakaat. Wa ta'allaqa bi amali ahli Madinah, karena itu adalah perbuatan penduduk Madinah kata Imam Malik. Walana, adapun dalil kita, anna Umar lama jama'an nas ala Ubay bin Ka'ab kana yusalli bihim 20 rak'ah.
Ibnu Qudamah berkata, adapun dalil kami yang mengatakan salat tarawih 20 rakaat adalah perbuatan Umar yang mengumpulkan manusia pada satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Begitupun diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an bahwa beliau memerintahkan seorang laki-laki untuk memimpin salat di bulan Ramadan, yaitu sebanyak 20 rakaat. Begitupun diriwayatkan dalam kitab Subulus Salam, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya Ali memimpin salat tarawih sebanyak 20 rakaat dan witir dengan 3 rakaat. Ini perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Inna nafsa qiyami Ramadan lam yu'aqqad fihi Nabi." Sesungguhnya salat malam di bulan Ramadan tidak pernah ditentukan batasannya oleh Nabi. Dan Nabi biasa melaksanakan 13 rakaat. Hanya saja beliau memperpanjang bacaan. Maka tatkala Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk salat di belakang Ubay bin Ka'ab, maka beliau salat 20 rakaat kata Ibnu Taimiyah. Lalu witir dengan 3 rakaat, tetapi beliau meringankan bacaannya. Artinya kesimpulan dari Ibnu Taimiyah, yang mau sholat malam di bulan Ramadan 11 rakaat, panjangkan bacaannya. Yang mau sholat 20 rakaat, pendekkan bacaannya. Ini kesimpulan dari siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin. Kita kembali setelah beberapa iklan berikut ini. Mau proses pemotongan tulang sapi, tulang ayam, ribs, dan aneka daging beku untuk usaha Anda menjadi lebih mudah dan tanpa ribet? Gunakanlah pemotong tulang manual Bone Sawyer tipe MKS PTT 38 Maxindo, andalan dalam food processing Indonesia, dengan kualitas nomor 1 yang akan memudahkan Anda. Bodi mesin dari material top berkualitas, aman dan higienis untuk proses aneka daging. Pisau pemotong dengan tingkat presisi ketajaman yang tinggi terbuat dari material manganese steel. Mampu memotong aneka daging beku, tulang, dan iga hewan menjadi bagian yang kecil hanya dengan sekali proses akurat. Mampu memotong dengan ketebalan hingga 13 mm. Multifungsi pada berbagai jenis usaha atau industri pemotongan hewan. Mudah digunakan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Anda membutuhkan mesin produksi yang dapat merajang bawang untuk kebutuhan industri bawang goreng dan lainnya? Agrowindo, jagonya mesin pertanian Indonesia. Mesin perajang bawang PRJ 100 BW Agrowindo menggunakan teknologi 3 mata pisau pemotong dari material baja yang terbaik dan didukung oleh kinerja motor listrik yang berkualitas. Kapasitas produksi 100 hingga 150 kg per jam. Mesin dengan desain berbahan material stainless steel ini dapat merajang bawang dengan lebih cepat, lebih mudah, dan mendukung produksi usaha Anda tanpa harus mengalami masalah mata pedih dan iritasi akibat pemotongan bawang. Konsumsi listrik lebih hemat, dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk melancarkan kerja produksi. Hasil perajangan akan langsung keluar dalam hitungan detik. Mudah perawatannya dan pembersihannya. Investasi paling menguntungkan untuk usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.
bisnis lebih prospek dan menguntungkan, toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin pembuat saripati umbi-umbian SFJ 680 untuk kebutuhan pasca produksi agroindustri perkebunan singkong dan produksi umbi-umbian. Mesin ini memproses aneka umbi segar seperti singkong, ubi jalar, ketela, hingga kentang menjadi saripati yang digunakan sebagai bahan baku aneka industri makanan. Desain mesin kokoh terbuat dari material berkualitas. Motor listrik dengan kinerja optimal didukung dengan saringan yang berukuran hingga 80 mesh untuk membuat proses ekstrak lebih maksimal. Dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk membuat jalannya proses produksi lebih lancar. Kapasitas produksi sebanyak 500 kg per jam untuk jenis umbi-umbian dan 1000 kg per jam untuk jenis kentang. Top quality product lebih hemat sebagai investasi usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini kita bacakan beberapa pesan singkat yang masuk ke meja kami di studio. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah menikah harus karena cinta? Ikhwan yang berniat serius dengan saya jauh dari kriteria saya, kecuali agama dan akhlaknya Ustadz. Allah alam bisawab ya. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW berkata, wal bikru tusta'mar, bahwa sebelum seorang wanita dinikahkan oleh wali kepada seorang laki-laki, Rasulullah berkata, ya sebelum seorang wanita gadis dinikahkan dengan seorang laki-laki, maka Rasulullah memerintahkan para wali untuk bertanya kepada si wanita tersebut, ya, dan kalau dia diam maka diamnya adalah sebagai bentuk persetujuan. Ya, oleh karenanya apakah cukup dengan hanya agama saja? Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau seandainya kita menjadikan agama dan akhlak sebagai ukuran, itulah perkara yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Tetapi seorang wanita memiliki hak untuk memilih pasangan hidup yang dia sukai. Itu hak seorang wanita. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan wal bikru tusta'mar, dan wanita itu yang perawan ditanya apakah dia mau atau tidak. Karena pernah kejadian pada masa Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adapun suamiku itu tidak ada celah darinya sama sekali. Dia adalah seorang yang ahli ibadah, orang yang beriman, orang bertakwa dan lain sebagainya. Tetapi aku takut berdosa karenanya, karena tidak suka, tidak sayang. Maka Rasulullah berkata, apakah engkau mau mengembalikan kebun yang dia berikan kepadamu? Maka wanita ini berkata, aku siap mengembalikannya. Maka akhirnya mereka pun berpisah. Oleh karenanya Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan pernah ditanya dalam satu fatwanya, apabila seorang laki-laki yang saleh
datang kepada seorang wanita untuk meminang, apakah dia wajib menerima, artinya tidak memiliki pilihan kecuali harus menerima? Beliau berkata tidak. Oleh karenanya Nabi berkata bahwa wanita itu ditanya, kalau dia mau dilanjutkan, kalau tidak ya berarti dia tidak mau untuk menikah. Walaupun para muslimah hendaknya senantiasa menyadari bahwa ukuran yang paling penting adalah keimanan, ya, agama dan akhlak. Ya, Allah alam bissawab. Ada penelpon Ibu Suryani di Padang, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Begini Ustaz, kita di dalam sujud itu kan kita diperintahkan supaya berdoa di waktu sujud. Baik. Selama ini yang saya lakukan setelah kita membaca doa sujud, Subhana rabbiyal a'la 3 kali, terus membaca doa yang seperti diperintahkan, yang dicontohkan oleh Rasul misalkan. Terus saya menambah dengan doa misalkan ya, mohon ampun, terus doa permohonan kita lah gitu ya. Tapi itu kan dengan cara bahasa kita gitu. Iya Ibu. Yang mau saya tanyakan, apakah doa di waktu sujud dengan bahasa daerah gitu, apakah itu tidak termasuk menambah-nambah bacaan dalam sholat? Baik. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Baik. Ya, atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Ya, terkait dengan hal ini para ulama berbeda pendapat. Saya di sini memiliki penjelasan yang ditulis oleh para ulama. Dikatakan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah menganggap berdoa dengan selain bahasa Arab, baik ketika salat maupun di luar salat adalah perkara yang makruh, tidak disukai, tapi tidak haram, artinya makruh. Ini menurut pendapat Abu Hanifah. Adapun pendapat Imam Mazhab Malikiyah, diharamkan berdoa dengan selain bahasa Arab, ya, yang maknanya jelas. Ya, dalil mereka adalah surat Ibrahim ayat yang keempat, di mana Allah berfirman, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Ini dalilnya Imam Malik. Adapun pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang kuat insya Allah, dan pendapat yang harusnya dipegang oleh mayoritas orang Indonesia, disebutkan dalam mazhab Syafi'iyah, masalah ini dirinci, ya, dirinci. Bagaimana rinciannya? Berdoa dalam salat itu, kata para ulama di mazhab Syafi'i, terbagi menjadi 2. Ada doa-doa yang ma'thur. Apa itu doa-doa yang ma'thur? Doa-doa yang telah diajarkan tata caranya oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya saat ruku membaca Subhana rabbiyal azim, atau Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ketika iftitah membaca Allahumma ba'id baini, atau wajjahtu wajhiya. Ini sudah ditentukan bacaannya. Itu namanya doa yang ma'thur. Dan yang kedua adalah doa yang tidak ma'thur. Artinya yang belum ditentukan lafaznya oleh Al-Quran dan Sunnah. Beliau Imam Syafi'i berkata, doa yang ma'thur tidak boleh diucapkan dengan bahasa lain. Artinya ketika kita ruku, kita nggak boleh menggantikan Subhana rabbiyal a'la menjadi Maha suci Engkau yang maha tinggi. Subhana rabbiyal azim, Maha suci Engkau ya Allah yang maha agung. Tidak bisa. Jadi doa-doa yang sudah ma'thur, sudah diriwayatkan baik di dalam Al-Quran atau disebutkan, diriwayatkan dalam Al-Hadis atau disebutkan dalam Al-Quran, itu tidak bisa diganti dengan bahasa yang lain. Ini poin yang pertama. Adapun doa yang tidak maksur, tidak ada riwayat tentang bagaimana kita berdoa, maka tidak masalah dengan bahasa Indonesia. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Fa'akthiru minad du'a. Maka perbanyaklah doa. Di situ kalimatnya umum, perbanyaklah doa, tidak dibatasi dengan bahasa apapun. Begitupun di dalam Al-Quran Allah berfirman, ud'uni astajib lakum.
Mintalah kepadaku, aku kabulkan. Itu pun tidak ada batasan tentang bahasa apa yang kita pakai. Oleh karenanya menurut pendapat yang kuat ya, diperbolehkan berdoa ketika kita di dalam sujud dengan bahasa Indonesia selama bukan doa-doa yang maksur. Dan hal ini dikuatkan oleh pendapat dari Komite Penelitian Islam dan Fatwa di Arab Saudi ya, yang mengatakan diperbolehkan selama itu bukan doa-doa yang memang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi, kita menggunakan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita ganti-ganti. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa mengerjakan puasa Daud. Bolehkah saya tetap berpuasa Daud ketika sedang safar? Misalnya saya keluar kota selama 1 pekan dan saya tetap melaksanakan puasa Daud di kota tersebut. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada larangan. Ya boleh-boleh saja. Ya, dahulu pada masa Rasulullah ada sebagian sahabat yang ketika safar berpuasa, ada juga yang berbuka, tidak masalah. Ya, tentunya Allah senang kalau hambanya mengambil rukhsah keringanan. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa kaitan dengan puasa saat safar dikembalikan kepada kondisi seseorang. Apabila dia kuat maka berpuasa, kalau tidak kuat berbuka. Sesungguhnya agama kita ini mudah. Dan seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yukhayyar baina syai'aini, diminta untuk memilih di antara 2 perkara, ya ikhtara aisarahuma, maka Nabi akan memilih yang paling mudah dari 2 perkara tersebut ya. Jadi Nabi kalau dihadapkan 2 perkara yang kedua-duanya boleh, maka Nabi akan memilih yang lebih mudah dari 2 perkara tersebut. Allah alam bissawab. Ada Pak Saifullah di Lampung, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Pak Saifullah? Ya khair, alhamdulillah. Masya Allah, barakallah. Silakan Bapak. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya nih Pak Ustaz. Iya. Mungkin sholat ini Pak Ustaz, bagaimana sholat ini baca apa enggak ini Pak Ustaz ya? Apakah harus bilang gini ceritanya? Jadi bangun tidur kan sholat subuh itu Pak Ustaz. Bagaimana Pak? Bagaimana? Diulang? Ya pas waktu subuh, bangun tidur terus mau sholat subuh kan Pak Ustaz. Nah setelah wudhu, pas tidur itu asawat saya agak tegang gitu Pak Ustaz ya. Terus setelah saya mandi, tidur, mau mandi, terus sholat sunnah gitu Pak Ustaz. Mau sholat sunnah, qobliyah subuh saya lihat nggak keluar gitu Pak Ustaz, mazinya. Nah, terus setelah ingin sholat subuh, saya nggak periksa lagi itu. Mohon maaf, ini kasusnya kasus air mazi. Iya, iya Pak. Sebelum sholat sunnah subuh, dipastikan sudah tidak keluar. Nggak keluar ya. Baik. Terus pas mau sholat subuh saya nggak lihat lagi gitu. Setelah lama-kelamaan udah berapa jam ya, pagi udah matahari udah terbit, saya lihat kok keluar kata saya gitu Pak Ustaz. Apakah sholat subuh saya diulangi lagi atau enggak gitu Pak Ustaz? Ketika Pak Saifullah qabliyah subuh bersih tidak? Bersih. Dan cuman pas mau sholat subuh nggak saya lihat lagi. Tetapi dilihat lagi dilihat lagi udah siang gitu Pak Ustaz, udah agak matahari udah keluar gitu Pak Ustaz. Wallahu alam bissawab ya, kemungkinan wallahu alam bissawab sah. Karena yang terpenting sebelum Bapak sholat Bapak sudah lihat sempurna. Ya, dan mohon subuh itu Pak Ustaz. Iya. Mau sholat wajibnya enggak saya lihat gitu Pak Ustaz. Oh iya, enggak harus, tidak ada beban. Kecuali syariat tidak memerintahkan Bapak setelah qobliyah subuh Bapak periksa lagi. Enggak ada beban seperti itu. Kecuali Pak Saifullah ya, kecuali ketika antum mau sholat subuh terjadi sesuatu yang mengindikasikan kemungkinan keluarnya air tersebut, maka antum harus periksa. Karena sholat dalam kondisi suci wajib. Dan itu tidak terlaksana kecuali dengan meyakinkan diri kita bahwa celana kita bersih. Tapi kalau seandainya setelah sholat sunnah itu tidak terjadi, karena kan mohon maaf, air mazi itu keluar ada sebabnya. Tidak keluar begitu saja. Kalau sebelum kita sholat subuh tidak terjadi kondisi apapun di tubuh kita, artinya normal-normal saja,
maka tidak perlu kita mengulang sholat. Karena tidak ada di situ perkara yang menjadikan kita berprasangka air mazi itu keluar. Karena air mazi itu keluar ada sebabnya. Mohon maaf, ada syahwat. Muncul pertanyaan, ketika sholat subuh ada nggak syahwatnya? Kalau tidak ada, ya hukum asalnya tidak keluar. Jelas Bapak? Ya gitu Pak Ustaz. Baik, barakallah. Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah doa kunut dalam salat witir boleh ditambah dengan doa yang lain? Allah alam bisawab, yang saya ketahui tidak masalah ditambahkan dengan doa-doa yang lain berupa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Amalan apa saja yang bisa menghapus siksa kubur orang tua? Mungkin orang tuanya sudah meninggal ya. Banyak yang bisa kita lakukan, mendoakan, bersedekah atas namanya, lalu mengamalkan ilmu-ilmu yang pernah diajarkan olehnya, menyambung silaturahmi dengan keluarganya, ya menghafal Al-Quran ya, karena dengan menghafal Quran kita bisa memberikan mahkota kelak di akhirat. Kalau ada medan jihad kita berjihad kan begitu. Karena ada hadis yang berkata orang-orang yang mati syahid berhak memberikan syafaat untuk 70 orang keluarganya. Tentunya yang paling utama adalah kedua orang tuanya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang kelima dari pesan singkat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang menelunjuk jari ketika tasyahud, dimulai dari tasyahud atau dimulai ketika baca syahadat dan dibacakan dalilnya. Allah alam bisawab ya. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi SAW, beliau mengangkat tangannya ketika tasyahud. Berarti ketika awal, sejak awal beliau tasyahud. Hukum asalnya ketika diceritakan bahwa Nabi mengangkat tangan ketika tasyahud dan tidak disebutkan di awal, di tengah atau di akhir, maka dikembalikan ke hukum asal. Ya, kalau saya misalnya berkata kepada Bapak, ambil gelas. Apakah dipahami sekarang, nanti atau kapan-kapan? Hukum asalnya sekarang kan begitu. Hukum asal daripada perintah kan. Nabi memerintahkan kita mengangkat tangan ketika tasyahud. Apakah dipahami di awal, di tengah atau di akhir? Ya hukum asalnya di awal. Karena ketika tasyahud, dan tasyahud dari awal, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat, itu disebut tasyahud. Oleh karena para ulama mengatakan sejak awal. Adapun di mazhab Imam Syafi'i, ya, dan ini disebutkan misalnya dalam kitab Kifayatul Akhyar, disebut Kifayatul Akhyar syarah matan Abi Syuja Ghayatul Taqrib, Al-Ghayah At-Taqrib, disebutkan bahwasanya mustahab, dianjurkan kita mengangkat tangan berbarengan dengan mengucapkan asyhadu. Ya, dalam tahiyat kan ada asyhadu alla ilaha illallah. Tujuannya apa? Agar persaksian lisan diikuti dengan persaksian tangan. Asyhadu dengan lisan, asyhadu dengan tangan. Ya, itu pendapat di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mana yang saya amalkan? Yang saya amalkan yang pertama. Yang saya amalkan yang pertama, karena tidak adanya perintah khusus dari Nabi ketika kita harus mengangkat tangan ketika asyhadu. Tapi sebagai satu pendapat yang didasari oleh dalil yang kuat saya rasa ya. Karena kenapa? Kata syahadat itu sendiri adalah persaksian, dan telunjuk ini pun persaksian. Ini saya rasa tidak sah disebut sebagai perkara yang sifatnya bid'ah. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keenam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah beda salat qiyamul lail dengan salat tahajud? Jika beda, mohon penjelasannya dan niatnya. Sebagian ulama mengatakan salat qiyamul lail sebelum tidur. Kalau salat tahajud setelah bangun dari tidur. Mohon penjelasannya tentang witir yang dilakukan di luar bulan Ramadan, kapan dilakukan? Kalau kita merasa tidak bisa bangun di akhir malam, maka witirlah di awal malam sebanyak 3 rakaat. Tetapi kalau kita berniat untuk bangun di sepertiga malam yang terakhir, tentunya Rasulullah pernah bersabda, jadikanlah penutup salat kalian adalah salat witir. Tapi kalau kita menyangka tidak bisa bangun di akhir malam, maka salat witirlah di awal malam sebanyak 3 rakaat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau salat berjamaah ummahat asar misalnya,
kan bacaannya disirkan. Pertanyaan, kalau disirkan apakah makmum yang dekat ana juga dengar bacaan surah yang dibaca? Sirkan, sekedar sir itu artinya bukan tidak ada suara. Dibaca tapi suaranya pelan. Ya, sekedar terdengar oleh telinga kita atau minimal di kanan dan di kiri terdengar. Itu namanya sir, suaranya lirih. Bukan tidak ada suara. Karena bacaan Quran ada kaitannya dengan makharijil huruf, ada kaitannya dengan tajwid. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi membaca Al-Quran dalam kondisi janggutnya bergerak-gerak. Artinya memang diucapkan bukan di hati. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ke-8 dari pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukumnya biaya akikah ditanggung oleh ibu si anak dikarenakan si bapak tidak punya uang? Allahu a'lam bishawab. Tidak ada larangan dari Nabi SAW. Maka hukum asalnya boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya, tidak ada permasalahan di situ. Pertanyaan yang ke-9. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Ketika berdoa saat sujud dalam salat, apakah dimulai dan diakhiri dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW dari hamba Allah di Kalimantan Selatan? Ikuti bagaimana Nabi. Ini pertanyaannya tadi tentang tasyahud ya. Coba kita ulang pertanyaannya. Ketika berdoa saat sujud dalam salat, apakah dimulai diakhiri dengan memuji Allah dan bersolawat? Ya tidak harus. Ya, karena salat itu rangkaian. Salat itu adalah rangkaian, di dalamnya ada pujian, ada solawat dan lain sebagainya. Kecuali di luar salat. Kalau kita berdoa di luar salat, adabnya harus pertama memuji Allah, kedua bersolawat kepada Nabi, lalu setelah itu baru kita meminta. Adapun di dalam salat disebutkan bahwa Nabi ketika sujud tidak memulai dengan pujian, dengan solawat, tapi langsung beliau meminta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan ke-10 dari pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Salat sunnah apa setelah salat fardu waktu maghrib selain salat sunnah rawatib? Saya tidak paham pertanyaannya, kita ulang. Salat sunnah apa setelah salat fardu maghrib pada ya salat sunnah mutlak. Jadi kalau kita salat maghrib lalu beres maghrib, kita salat ba'diyah, itu salat rawatib. Setelahnya kita mau 2 rakaat sampai datang isya, tidak ada larangan. Karena itu bukan waktu yang dimakruhkan melaksanakan salat. Kalau kita laksanakan itu disebut dengan salat mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ke-11, bagaimana hukumnya cari rumput untuk ternak di pekarangan atau di sawah orang, yang halal atau haram? Soalnya kalau harus ngomong yang punya tanah tidak mungkin, kebanyakan lahan kosong. Wallahu a'lam bishawab, dikembalikan saja kepada urf. Di beberapa negeri rumput itu memiliki nilai yang tinggi. Artinya kalau rumput itu diambil maka pemiliknya akan marah. Di beberapa tempat begitu. Dan di beberapa tempat saya lihat di Bogor rumput itu ditanam untuk dijual. Disebut dengan rumput gajah. Ya, untuk makanan sapi dan lain sebagainya. Artinya dikembalikan kepada urf, kebiasaan di negeri tersebut. Kalau di negeri tersebut biasanya minta izin, ya minta izin. Kalau memang orang biasa menganggap itu sebagai satu hal yang lumrah, satu hal yang biasa, ya, dan itu pun kalau tidak kita ambil, nggak akan ada yang mengambil, makanya dikembalikan saja kepada kebiasaan di negeri tersebut, apakah itu hal yang diperbolehkan atau tidak. Karena ada hal-hal yang remeh yang tidak dianggap mencuri, hal-hal yang rendah yang tidak ada nilainya. Ya, bahkan sebagian negeri itu kalau ada orang mengambil rumput dari lahannya dia senang karena kebunnya menjadi bersih, rapih, kan begitu. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Hamba Allah di Padang, Sumatera Barat. Saya mau bertanya, setelah melaksanakan sholat tahajud terus kita laksanakan sholat witir, boleh habis itu baru kita berdoa? Yang kedua, boleh, tidak masalah, dan itu yang bagus, setelah witir berdoa. Yang kedua, habis sholat subuh berjamaah, bolehkah sholat sunnah suruk kita laksanakan di rumah? Yang saya tahu selama ini di masjid. Di masjid. Allah alam bishawab. Karena Nabi mengkaitkannya dengan sholat subuh berjamaah, mengkaitkannya dengan iktikaf, lalu syuruk, lalu dia sholat 2 rakaat. Allah alam bishawab. Pertanyaan yang ke-13. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Saya Siti Masitoh dari Riau. Saya ingin bertanya bagaimana cara menolak laki-laki yang ingin serius dengan saya tetapi dengan tidak menyakiti hatinya, dikarenakan saya hanya menganggapnya sebagai teman. Ya kita katakan barakallahu fikum,
saya masih hendak kuliah dan belum berpikir untuk menikah, misalnya bisa. Mohon maaf, saya masih belum siap untuk menikah misalnya. Dengan kalimat-kalimat yang lain. Ya, dan jangan berikan orang bilang PHP ya, pemberi harapan palsu. Ya sudah, kalau memang kita tidak mau, kita katakan mohon maaf, saya tidak bisa menikah, artinya tidak menikah di waktu ini. Ya, atau dengan kalimat-kalimat yang lain yang tidak mencela, menghina, merendahkan dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ke-14, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Mau bertanya tentang orang yang sholat duduk, apakah ketika sholat malam dia bersujud, kondisi tetap masuk dalam hadis sedekat-dekatnya orang dengan Allah adalah ketika bersujud? Iya. Bagi orang yang tidak bisa sujud dengan sempurna, maka sujudnya adalah sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan dia dianggap sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika walaupun dia sujudnya tidak sempurna, dia hanya membungkukkan badannya, tidak masalah dia memperbanyak doa dalam kondisi tersebut, selama itu terjadi ketika dia tidak sanggup lagi untuk sujud dikarenakan sakit dan sebab yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, keikhlasan dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita semua istiqomah. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.